Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku, Neng Risma. Di video kali ini seperti biasa aku mau berbagi resep masakan-masakan yang simple, sederhana, dan pastinya enak. Untuk masakan kali ini aku mau bikin olahan yang berbahan daun pepaya Jepang. Penasaran kan gimana cara buatnya dan apa saja bahannya? Simak videonya sampai habis ya, jangan di skip. Dan seperti biasa sebelum lanjut ke tutorialnya, jangan lupa untuk like video ini, kemudian komen, share ke semua sosial media kamu, dan subscribe, karena subscribe dari kalian sangat berarti untuk kemajuan channel ini. Oke, langsung aja ke bahan utamanya. Pastinya ada daun pepaya Jepang. Ini langsung aku metik dari kebunnya ya, jadi masih segar. Nah, ini langsung aja kita rebus terlebih dahulu. Di sini aku udah siapin air mendidih. Langsung aja kita rebus terlebih dahulu daun pepayanya. Nah, supaya daun pepayanya ini tidak pahit, jangan lupa pas direbusnya ini kalian tambahkan secukupnya garam. Nah, ini aku tambahkan secukupnya garam, lalu diaduk kembali, masak atau rebus hingga benar-benar empuk daun pepayanya ya. Nah, sambil nunggu empuk, di sini aku mau siapin untuk membuat irisnya. Ada bawang merah. Nah, ini untuk bawang merahnya aku iris tipis aja seperti ini. Nah, ini bawang merahnya sudah selesai aku iris. Lanjut aku juga mau iris 5 siung bawang putih. Nah, ini juga aku sama iris tipis aja seperti ini. Lanjut, supaya lebih pedas, di sini aku mau tambahin cabai rawit. Untuk banyaknya sesuai selera aja ya. Nah, untuk potongannya ini aku iris serong juga. Lanjut, di sini aku juga mau potong-potong cabai keriting. Untuk banyaknya ini aku pakai 4 butir aja. Nah, ini dipotong serong juga. Nah, untuk bumbu irisnya ini sudah selesai. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Kembali ke daun pepayanya. Di sini daun pepayanya sudah empuk. Kemudian kita angkat, lalu kita masukkan ke dalam air dingin seperti ini supaya si daun pepayanya ini tetap hijau pekat, hijau cantik gitu ya. Nah, ini kita remas-remas dulu seperti ini sampai dingin. Kalau sudah dingin, kemudian kita peras supaya mengurangi kadar air pada daun pepayanya ini. Nah, ini kita peras-peras sampai airnya agak kering ya. Nah, kemudian kalau sudah kering, kita potong-potong kecil seperti ini. Oke, lanjut, siapkan wajan dan tuangkan secukupnya minyak, lalu tumis bawang putih dan bawang merahnya terlebih dahulu. Tumis hingga wangi dan layu sambil terus diaduk-aduk seperti ini supaya matangnya merata dan tidak gosong. Jangan lupa biar aromanya lebih wangi, rasanya lebih enak, tambahkan 1 bungkus terasi udang. Nah, ini kita goreng bersamaan. Lalu di sini aku juga ikan asin rebon supaya lebih nikmat. Nah, ini aku pakai 50 gram ikan asin rebonnya dan sudah dicuci bersih juga ya, dan sudah dikeringkan. Nah, kalau sudah kering seperti ini, kita langsung aja masukkan cabai-cabeannya, ditumis sebentar aja hingga agak layu. Nah, kalau rebonnya sudah kering, kemudian cabenya juga udah layu, langsung aja kita masukkan daun pepaya yang sudah dipotong-potong tadi. Lalu diaduk-aduk sampai semuanya tercampur merata seperti ini. Jangan lupa tambahkan juga seasoning, tambahkan kaldu jamur. Di sini aku menggunakan 1 saset untuk kaldu jamurnya. Nah, kemudian tambahkan juga 2 sendok makan saus tiram, lalu diaduk-aduk sampai semua tercampur merata dan meresap. Untuk garam di sini belum aku tambahkan ya. Nah, kemudian aku tambahkan gula juga secukupnya aja. Nah, kalau kurang garamnya boleh nanti teman-teman tambahkan saja, karena dari rebonnya aja sudah cukup menurutku. Pasti masih ada rasa asin-asinnya gitu, jadi untuk garam tidak aku tambahkan, jadi hanya menggunakan kaldu jamur aja. Tapi kalau masih kurang, itu selera teman-teman ya, karena selera orang kan beda-beda. Jadi sesuai selera aja, boleh menggunakan garam atau tidak itu terserah ya. Nanti dirasain aja gimana rasanya, masih kurang atau sudah pas.
Nah, kalau dirasa semuanya sudah pas, bumbunya pun juga sudah meresap, langsung aja matikan api kompornya dan siap untuk disajikan. Nah, langsung aja siapkan piring saji, lalu kita tuangkan seperti ini. Ini wanginya udah bener-bener enak banget, bikin lapar, auto bakalan habis nasi semejikom kayaknya nih, karena emang bener-bener enak, nikmat banget. Kalian wajib banget coba, resepnya pun juga mudah banget, cara buatnya mudah, bahan-bahannya juga simple. Dan terima kasih sudah simak videonya sampai habis. Semoga video ini bermanfaat dan selamat mencoba. Untuk resep lebih lengkapnya bisa lihat di description box ya. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. See you next video.